Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Pahlevi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang wajib banget dipahami oleh teman-teman jurusan TKJ, apalagi yang bercita-cita jadi network engineer. Judul kita kali ini, bongkar rahasia IP address dan subnetting, gampang dan anti bingung. Nah, ada 6 poin yang akan saya bahas secara runtut. 1. Apa itu IP address? 2. Anatomi IP address, net ID dan host ID. 3. Prefix atau subnet mask. 4. Pengertian IP network dan broadcast address. 5. Fungsi subnetting. Dan 6. Simulasi perhitungan subnetting. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu IP address? IP address itu ibarat alamat rumah kita di dunia maya. Bedanya, ini adalah alamat perangkat, entah itu laptop, atau HP, atau printer, sampai kulkas smart yang bisa nyambung ke internet. IP address itu terdiri dari deretan angka, kayak 192, 168, 11. Tanpa IP, komputer bingung mau ngirim data kemana. Jadi IP ini penting banget untuk komunikasi antar perangkat. Anatomi IP address, net ID dan host ID. Anggap aja IP address itu seperti alamat rumah. Nah, net ID itu kayak nama kompleknya, dan host ID itu nomor rumahnya. Contoh, IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, net ID-nya itu 192.168.1, dan host ID-nya itu 10. Nah, net ID menunjukkan jaringan mana, sedangkan host ID menunjukkan perangkat di jaringan itu. Apa itu prefix atau subnet mask? Subnet mask itu pembatas antara net ID dan host ID. Biasanya ditulis kayak gini, 255.255.255.0 atau versi singkatnya /24. Makin besar angkanya setelah garis miring, misalnya /28 atau /30, makin sedikit host yang bisa dipakai. Itu artinya kita makin irit IP. IP network dan broadcast address. IP network adalah IP paling pertama di subnet, ini mewakili identitas jaringannya. Sedangkan broadcast address adalah IP paling akhir di subnet, dipakai untuk kirim pesan ke semua host dalam satu jaringan. Misal kita pakai IP 192.168.132/28. Network address-nya adalah 192.168.132. Broadcast address-nya adalah 192.168.147. Fungsi dari subnetting. Subnetting itu kayak ngebagi satu ke IP biar bisa dimakan rame-rame. Tujuannya, pertama, menghemat IP address, 2, meningkatkan keamanan, ketiga, mengurangi broadcast domain, dan 4, bikin jaringan lebih tertata rapi. Bayangkan kamu punya satu gedung kantor, subnetting ini bisa bikin tiap lantai punya jaringan sendiri. Keren kan? Ya, berikut soal yang diberikan oleh teman sebelah saya, Albar. Diberikan IP address 192.168.148/28. Tentukan jumlah IP keseluruhan, IP network, IP broadcast, IP address valid, atau host, dan subnet mask. Sebelum kita jawab, yuk pahami dulu konsep dasarnya biar nggak sekedar hitung-hitung doang. Kenapa IP itu 32 bit? Karena IP versi 4 yang kita gunakan di sini ditulis dalam 4 oktet, 1, 2, 3, 4. Dan 1 oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32 bit. 4 kali 8 sama dengan 32 bit. Nah, prefix itu merupakan bit yang digunakan sebagai net ID. Jadi, di sini kita memiliki 32 bit sebagai seluruh bitnya dikurangi 28 bit net ID, sehingga jumlah host ID-nya ada 4 bit. Inilah bit yang digunakan untuk network kita atau host kita. Jadi analogi IP address itu seperti alamat rumah, dan subnetting kayak sistem RT. Bayangin gini, seluruh blok IP seperti sebuah komplek perumahan. Nah, setiap subnetnya itu kayak satu RT.
IP network itu seperti ketua RT alias identitas satu blok RT. Sedangkan IP broadcast itu kayak sekretaris RT yang biasa umumkan pengumuman ke semua rumah. IP hostnya itu ya rumah warga-warganya alias alamat yang bisa dihuni. Dan subnet mask itu kayak batas pagar dari tiap RT tersebut, menentukan mana wilayah RT dan mana rumahnya. Oke, sekarang kita hitung dengan IP 192.168.148/28. Langkah pertama, /28 artinya 32 bit total dikurung 28 bit yang digunakan at ID. Alt bitnya itu kan adalah milik host ya. Nah, maka 1, 2 pangkat 4, 4-nya itu dari host yang ini, bit hostnya, sama dengan 16. 16 ini adalah jumlah IP total dalam satu RT atau subnet. Ini adalah jawaban nomor 1, jumlah IP-nya ada 16. Dari 2 pangkat 4, 4-nya itu bit hostnya, bit yang tersisa dari 32 bit ini. Oke, untuk yang kedua, nah di sini terdiri 16 per 1 RT atau subnet. Maka tiap RT punya 16 nomor rumah. Ada RT 1 dari nomor 0 sampai 15. RT 2 dari nomor 16 sampai 31. RT 3 dari nomor 32 sampai 47. RT 4 dari nomor 48 sampai 63. Nah, ini jangan khawatir ya, untuk nomor rumahnya memang dimulai dari 0 kalau di subnet ini. Untuk kita ini, kita mencari ada di 148, berarti kita ada di RT 4. RT 48 sampai 63. Jadi jumlah IP keseluruhannya sudah ada. Untuk yang keduanya nomor 2, IP network kita itu merupakan 192, 168, 148 alias RT 4 atau network interval keempat. Sini letak kepala RT kita di network keempat. Nah, untuk broadcastnya mudah. Broadcastnya itu ada di akhir. IP terakhir dalam satu RT atau blok subnet. Tugasnya menyebarkan info ke semua host di dalam subnet tersebut. Oke, tinggal kita lihat di sini kan tadi RT 4, 48 sampai 63. Nah, berarti yang 63-nya ini merupakan broadcast. Sini kan tadi ini network 192, 68, 163. Nah, untuk nomor 4, IP address validnya ini lebih gampang lagi. Tinggal kita gunakan IP address di antara kedua ini. Ini adalah sisa IP address itu untuk ditempati oleh warga-warganya. Ada 192, 168, 1. Berarti di sini 49 ya. 49 sampai 192, 168, 1.62. Tepat sebelum broadcast. Totalnya ada 14 ya. Ada 14 host. Warganya di sini ada 14 karena duanya dari 16 tadi nih sudah dipakai oleh kepala RT dan sekretaris RT. Nah, untuk yang terakhir yaitu subnet mask, kita gunakan cara cepatnya dulu. Tulis ulang 255 3 kali 255 titik, sudah 3 kali kita hitung. 256 dikurang jumlah keseluruhan ada 16, hasilnya sama 240. Inilah subnet mask kita. Kenapa 240? Nah, ini angka berasal dari sisa 4 bit untuk host. Kalau 1 byte itu 8 bit dan 4 bitnya dipakai untuk host. Tadi kan kita punya 4 oktet ya. Jadi tiap bit itu merupakan dalam bilangan biner 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4 sampai sini, dan 0, 0, 0, 0. Nah, ini merupakan bilangan biner. Di sini artinya 255 dalam bentuk desimal, 255 dalam bentuk desimal. Nah, ini kita 240 dalam bentuk desimal. Inilah asal-usul angka 240 tersebut. Dan itulah pembahasan kita tentang IP address dan subnetting. Nggak seseram yang dibayangkan kan? Sekarang kamu bisa ngomongin net ID dan host ID sambil makan gorengan, atau hitung subnet sambil rebahan. Kalau kamu merasa tercerahkan hari ini, jangan lupa like, share ke teman sekelas, dan subscribe buat konten-konten seru dan teknikal lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di lab, di rumah, atau bahkan di ujian. Saya Adinda Ivan Palevi, pamit undur diri, see you next time!